Ibu saya datang dari kampung tepat di jam makan malam. Belum sempat beliau duduk. Ibu mertua saya sudah menyuruhnya makan di teras belakang, katanya. Malam itu rumah sedang kedatangan tamu terhormat. Suami saya menggebrak meja. Ini rumah istri dan anak saya. Ibu mertua, silakan duduk di kursi utama. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah nyata tentang keluarga, harga diri, dan keadilan yang kadang harus diperjuangkan. Sebelum lanjut, tinggalkan jejak suka dan aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Hari ini, saya akan menceritakan apa yang terjadi di rumah saya sendiri. Jakarta sedang di ujung musim kemarau. Angin kering bertiup dari utara. Di kawasan Cibubur, daun-daun di pekarangan mulai menguning satu persatu. Dari luar, rumah-rumah tampak tenang. Lampunya hangat, pagarnya rapi. Namun, ada rumah yang di dalamnya diam-diam menyimpan badai. Rumah saya salah satunya. Nama saya Anindya Maharani. Waktu itu usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai auditor internal di sebuah perusahaan alat kesehatan di Kebayoran Baru. Sepanjang tahun, hidup saya berkutat dengan angka, faktur, buku besar, dan laporan keuangan. Orang sering mengira saya dingin. Padahal, saya hanya terbiasa hidup dengan rapi. Uang harus jelas. Ucapan pun harus jelas. Sebab dalam pengalaman saya, hal-hal yang abu-abu jarang membawa kebaikan. Apalagi di dalam urusan keluarga besar. Suami saya bernama Baskara Wijaya. 3 tahun lebih tua dari saya. Dia bekerja sebagai pengawas teknis interior. Baskara bukan tipe pria yang pandai bicara. Dia pendiam, sedikit kaku. Tapi, dia menunjukkan kasih sayang lewat perbuatan. Kalau lampu rumah mati, dia yang maik mengganti. Kalau anak kami demam, dia yang begadang sampai pagi. Kalau saya pulang larut, nasi sudah tertanak di rice cooker. Saya tidak pernah harus menjadi manajer rumah tangga di rumah saya sendiri. Kami punya seorang putri berusia 5 tahun. Namanya Kisha Ayudia. Matanya bulat. Mulutnya tidak pernah berhenti bercerita. Dia paling dekat dengan nenek dari pihak saya, ibu kandung saya yang tinggal jauh di Yogyakarta. Ada satu hal yang harus kalian tahu sejak awal. Rumah yang kami tinggali di Cibubur ini bukan milik Baskara. Bukan pula hasil patungan kami berdua. Rumah ini dibeli dari hasil orang tua saya menjual tanah warisan di kampung. Mereka memberikannya kepada saya sebagai hibah sebelum saya menikah. Sertifikatnya atas nama saya. Surat hibahnya sah. Ditandatangani di hadapan notaris, Pak Tono, yang sampai sekarang masih menyimpan salinannya. Bagi orang tua saya, rumah ini adalah keringat seumur hidup. Bagi saya, ini adalah tempat agar anak perempuan mereka tidak perlu menumpang hidup pada siapapun. Tapi bagi keluarga suami saya, rumah ini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang mereka pikir, jika ditekan, cukup halus dan cukup lama. Suatu hari, pasti bisa berpindah tangan. Awalnya, semua tampak baik-baik saja. Ibu mertua saya, Bu Ratri, usianya 61 tahun. Dia perempuan yang gemar bicara soal sopan santun dan nama baik. Bapak mertua, Pak Gunawan, seorang pensiunan yang selalu ingin terlihat berwibawa. Lalu ada adik ipar saya, Wulan. Usianya 30 tahun. Dia punya usaha kecil-kecilan di bidang kecantikan dan selalu wangi parfum mahal. Sejak awal, saya merasakan ada jarak. Tapi saya kira itu hal biasa antara menantu dan mertua. Saya memilih bersabar. Saya pikir asal saya menghormati. Lama-lama, hati akan saling terbuka. Saya keliru. Retakan pertama datang lewat sebuah pesan. Suatu malam, ponsel Baskara bergetar di meja. Saya tidak sengaja melihat layarnya. Pesan dari ibunya, bicaralah baik-baik dengan istrimu. Suami istri itu, hartanya harus jadi satu. Jangan sampai orang luar menira kamu tidak punya wibawa di rumah sendiri. Baskara membaca pesan itu, lalu meletakkan ponselnya tanpa berkata apa-apa. Saya juga tidak bertanya, tapi dalam gelap, saya mengerti satu hal. Di mata keluarga suami saya, harta yang harus jadi satu itu hanya punya satu arah. Dari saya kepada mereka. Saya simpan kekhawatiran itu sendiri. Saya pikir selama Baskara berdiri di sisi saya, badai apapun
bisa kami lewati. Saya tidak tahu. Badai itu akan datang lebih cepat dari yang saya kira. Dan kali pertama, ia benar-benar pecah. Adalah di hari yang seharusnya paling membahagiakan untuk anak kami. Ulang tahun Keisha yang kelima jatuh di hari Sabtu. Sudah seminggu sebelumnya. Dia menghitung hari di kalender yang tergantung di samping meja belajarnya. Setiap pagi dia mengambil spidol merah, melingkari satu tangga lagi. Lalu menoleh ke saya dengan mata berbinar. Bunda, tinggal 3 hari lagi Keisha tambah umur. Saya yang sedang menikat rambutnya hanya tersenyum. Kalau tambah umur, harus tambah pintar sedikit, ya. Dia memiringkan kepala, berpikir serius. Lalu menjawab, Keisha pintarnya setengah saja boleh. Bunda, kalau pintar, banyak-banyak, capek. Saya tertawa. Anak kecil memang punya logika sendiri yang lucu. Hari Sabtu itu, kami menggelar acara kecil di rumah. Tidak mewah, hanya keluarga dekat. Orang tua saya datang lebih dulu dari Yogyakarta. Ibu saya membawa oleh-oleh khas kampung. Ada toples gudeg yang dibungkus rapi berlapis-lapis. Dan beberapa makanan kering kesukaan Keisha. Begitu tiba, ibu saya langsung memuji rumah kami. Bersih sekali rumah kalian. Kalian berdua pintar menjaga rumah. Saya mendengar kata kalian berdua dan tenggorokan saya terasa hangat. Bagi orang luar, rumah ini mungkin sekedar pencapaian materi. Tapi bagi orang tua saya, ini bukti bahwa anak perempuan mereka hidup dengan kepala tegak. Baskara mempersilakan ayah saya duduk di kursi dengan sandaran paling tinggi. Dia menuangkan teh hangat dan memperlakukan orang tua saya seperti tamu kehormatan. Keisha berlari ke pangkuan kakeknya, menyanyikan lagu ulang tahun lebih awal. Sesaat, hati saya terasa damai. Saya pikir hari ini akan berjalan sempurna. Lalu, bel pintu berbunyi lagi. Keluarga suami saya datang. Pak Gunawan berjalan di depan. Kemejanya dimasukkan rapi ke dalam celana. Langkahnya dibuat-buat berwibawa. Bu Ratri mengenakan blus beludru merah marun dan kalung mutiara. Di belakang mereka, Wulan datang membawa kado yang ukurannya lebih besar dari kue ulang tahun. Saya menyambut di pintu. Selamat datang, Ayah. Ibu? Bu Ratri menjawab, singkat saja. Lalu matanya menyapu ruang tamu. Pandangannya berhenti di keranjang oleh-oleh ibu saya yang tergeletak di samping rak. Dari celahnya, masih terlihat toples gudeg itu. Wulan melihat ke arah yang sama. Dia sedikit mengerutkan hidung, lalu berkata dengan nada yang sengaja cukup keras untuk didengar beberapa orang. Bau gudegnya khas banget, ya. Mending ditaruh di dapur saja. Mbak, nanti tamu lain risih. Saat itu, saya sedang membawa nampan teh dari arah dapur. Kalimat itu masuk ke telinga saya seperti sebuah tamparan kecil. Ibu saya, yang berdiri tidak jauh dari situ, mendengar semuanya. Wajah beliau tetap tenang. Tapi tangannya diam-diam menarik ujung kebaya. Saya tahu betul gerakan itu. Itu gerakan orang yang sedang menahan malu, tapi tidak mau membuat keributan. Saya hampir membuka mulut. Tapi yang lebih dulu bersuara adalah ibu mertua saya. Wulan benar, kata Bu Ratri sambil duduk di sofa tengah. Rumah sebagus ini jangan dipenuhi bau-bau kampung. Nanti dikira kita tidak tahu cara hidup. Beliau mengatakannya sambil tersenyum. Seolah itu hanya gurauan biasa, tapi tidak ada yang lebih melukai dari hinaan yang dibungkus senyuman. Ibu saya menunduk. Ayah saya menggenggam cangkir tehnya lebih erat. Dan di tengah ruangan itu, Keisha kecil berhenti bernyanyi, menatap semua orang dengan bingung. Saya meletakkan nampan teh. Saya tarik napas pelan dan menjawab dengan suara yang saya jaga tetap datar. Gudeg itu dibuat ibu saya semalaman, khusus untuk Keisha. Di rumah ini, makanan yang dibuat dengan kasih sayang selalu punya tempat di meja utama. Bu, suasana langsung berubah. Bu Ratri mengangkat dagunya. Maharani, kamu ini menantu. Belajar sopan sedikit pada mertua. Suaranya naik. Beberapa kerabat yang baru datang ikut menoleh. Saat itulah Baskara berdiri. Dia tidak membentak, tapi suaranya menjadi berat. Dan setiap katanya terasa seperti dipakukan ke lantai. Ibu, ini hari ulang tahun anak saya, dan rumah ini adalah harta pribadi istri saya. Dibeli dari hasil orang tuanya menjual tanah. Diberikan sebagai hibah sebelum kami menikah. Saya tinggal di sini
karena kebaikan istri dan mertua saya. Saya tidak pernah malu karena itu. Saya hanya akan malu jika saya menerima kebaikan dari orang, lalu membiarkan orang tua kandung saya merendahkan mereka. Seisi ruangan terdiam. Tidak ada yang berani bersuara. Bu Ratri membuang muka. Wulan pura-pura sibuk dengan ponselnya. Saya melirik ibu saya. Beliau tidak menangis terseduh. Beliau hanya diam-diam menyeka sudut matanya dengan punggung tangan, seperti petani yang kehujanan. Lalu menunduk, karena tak tahu harus berteduh di mana. Keisha memeluk lengan neneknya dan berbisik. Eyang Uti duduk di sini sama Keisha, ya. Kalimat polos itu menusuk bagian terlembut di hati saya. Acara hari itu selesai lebih cepat dari rencana. Keluarga suami saya pamit dengan wajah masam. Tapi malam itu saya belum tahu bahwa peristiwa di ruang tamu tadi baru permulaan. Sebab di dalam tas Wulan ada sebuah ponsel yang sejak tadi merekam diam-diam. Dan rekaman itu beberapa hari kemudian akan diputar dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. 3 hari setelah ulang tahun Keisha, ponsel saya mulai bergetar tanpa henti. Pesan masuk dari beberapa kerabat. Ada yang bertanya hati-hati, ada yang mengirim emoji sedih. Saya membuka grup keluarga besar dan jantung saya seperti berhenti sejenak. Ada sebuah video di sana. Video itu menampilkan saya sedang berdiri di ruang tamu dengan wajah keras, berkata bahwa makanan ibu saya berhak ada di meja utama. Tapi video itu sudah dipotong. Bagian Wulan menghina gudeg dihilangkan. Bagian Bu Ratri menyebut bau kampung dihilangkan. Yang tersisa hanya potongan saya yang terlihat galak melawan mertua di hari ulang tahun anak. Di bawahnya, Wulan menulis keterangan panjang. Katanya, dia sedih melihat kakaknya diperlakukan kasar oleh menantu yang sombong karena merasa rumahnya sendiri. Saya membaca komentar-komentarnya. Tangan saya terasa dingin. Kemarin, orang tua saya lah yang dihina. Hari ini, ceritanya dibalik. Sekarang keluarga suami saya yang tampak dizalimi. Manusia memang menakjubkan. Hanya dengan menghilangkan separuh kebenaran, mereka bisa membangun panggung untuk menghakimi orang lain. Beberapa kerabat ikut berkomentar. Zaman sekarang, menantu galak-galak. Mertua bicara sedikit, langsung dilawan. Ada yang menulis bahwa keluarga pihak perempuan terlalu berada, jadi sombong. Saya membaca sampai di situ, lalu tertawa kering. Yang merekam diam-diam, yang memotong video, yang memutarbalikkan kebenaran adalah mereka. Tapi tetap saja saya yang disalahkan. Mulut orang memang tidak butuh izin untuk membangun cerita, dan cerita bohong selalu berlari lebih cepat daripada kebenaran. Sore harinya, ibu saya menelpon. Suaranya berusaha terdengar biasa, tapi saya bisa mendengar nada yang ditahan. Dek, di kampung ada yang bertanya-tanya soal video itu. Kamu dan Baskara baik-baik saja, kan? Saya memejamkan mata. Ibu, jangan dengarkan omongan orang. Video itu sudah dipotong-potong. Ibu saya terdiam sebentar, lalu berbisik. Ibu tidak takut dibicarakan. Dek, ibu hanya takut kamu jadi susah hidup bersama mertuamu. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada hinaan manapun. Sebab di tengah dirinya difitnah, yang ibu saya pikirkan tetap saja keselamatan anaknya. Malam itu, Baskara menelepon ibunya. Dia meminta video itu dihapus. Tapi yang dia dapat hanya bantahan. Bu Ratri bilang, Wulan hanya bercerita apa adanya. Kalau saya merasa tersinggung, berarti saya memang bersalah. Baskara menutup telepon dengan rahang mengeras. Untuk pertama kalinya, saya melihat suami saya benar-benar marah pada keluarganya sendiri. Saya kira itu puncaknya. Ternyata itu baru pintu pembuka. Sebab seminggu kemudian, Bu Ratri datang ke rumah kami tanpa pemberitahuan. Kali ini, beliau membawa sebuah map coklat. Beliau datang di sore hari, saat Baskara belum pulang kerja. Saya mempersilakannya duduk, menyuguhkan teh, dan menunggu. Bu Ratri tidak banyak basa-basi. Beliau meletakkan map itu di atas meja dan mendorongnya ke arah saya. Maharani, ibu kesini mau bicara serius soal masa depan keluarga. Saya membuka map itu. Di dalamnya ada selembar surat, sebuah surat kuasa yang isinya memberi wewenang kepada Baskara
untuk menjual atau menjaminkan rumah ini. Di bagian bawah, sudah ada kolom kosong untuk tanda tangan saya. Saya menatap surat itu cukup lama. Lalu saya menatap mertua saya. Bu, ini surat apa? Bu Ratri menjawab dengan tenang. Seolah sedang membicarakan hal yang paling wajar di dunia. Itu untuk jaga-jaga. Suami istri kan hartanya harus jadi satu. Masa rumah sebesar ini cuma atas nama kamu? Nanti orang mengira Baskara cuma numpang. Tanda tangani saja, biar semua jelas. Saya menutup map itu pelan. Bu, rumah ini hibah dari orang tua saya. Atas nama saya. Tidak ada yang perlu diperjelas lagi. Wajah Bu Ratri langsung berubah. Kamu ini menantu macam apa? Diberi kesempatan jadi keluarga. Malah perhitungan soal rumah. Saya tidak menjawab. Saya hanya mengembalikan map itu ke tangannya. Beliau pulang dengan wajah merah menahan amarah. Tapi di balik amarah itu, saya menangkap sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Sebuah kebutuhan yang mendesak. Seolah mereka sedang sangat membutuhkan uang. Dan saya belum tahu untuk apa. Sejak penolakan saya soal surat kuasa, tekanan datang dengan cara yang lebih halus. Tapi lebih melelahkan. Bu Ratri mulai sering datang ke rumah di siang hari saat saya bekerja. Beliau menata ulang dapur saya, memindahkan barang-barang, dan berkata pada pengasuh Kisha bahwa menantu yang baik seharusnya di rumah mengurus anak, bukan sibuk dengan angka di kantor. Suatu sore, saya pulang dan menemukan beliau sedang membongkar lemari arsip saya. Saya bertanya, beliau mencari apa? Dengan tenang, Bu Ratri menjawab, dia hanya ingin tahu di mana saya menyimpan sertifikat rumah. Saya menutup lemari itu pelan-pelan. Bu, dokumen pribadi biar saya yang simpan. Beliau mendengus. Sesama keluarga kok ada rahasia? Tekanan itu bahkan merembet sampai ke tempat kerja saya. Suatu hari, resepsionis kantor menelpon ke meja saya. Katanya ada seorang ibu yang mengaku mertua saya datang menanyakan gaji dan jabatan saya. Saya terdiam di kursi. Mereka bahkan ingin tahu berapa penghasilan saya. Bukan karena peduli, tapi karena sedang menghitung seberapa besar yang bisa mereka peras dari hidup saya. Malam itu, saya menceritakannya pada Baskara. Wajah suami saya mengeras. Dia berjanji akan bicara pada ibunya. Tapi saya tahu, bicara saja tidak akan cukup. Sebab orang yang sudah memutuskan bahwa rumah saya adalah jalan keluar mereka, tidak akan berhenti hanya karena diminta baik-baik. Jawabannya datang 2 minggu kemudian, di sebuah malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Malam itu, hujan turun deras. Pak De Budi, kakak tertua, Pak Gunawan, menelpon Baskara. Beliau memintanya datang ke rumah orang tuanya. Katanya ada urusan keluarga yang penting. Baskara mengajak saya. Firasat saya tidak enak, tapi saya ikut. Di rumah mertua, semua sudah berkumpul. Pak Gunawan, Bu Ratri, Ulan, dan Pak De Budi. Wajah mereka tegang. Pak De Budi yang membuka pembicaraan. Beliau bilang, ada masalah yang harus diselesaikan bersama sebagai satu keluarga. Lalu, semua mata mengarah ke Wulan. Baskara meletakkan ponselnya di meja. Dia menatap adiknya. Wulan, jelaskan. Utang berapa? Wulan menggigit bibir. Tidak banyak. Mas, saya hampir tertawa. Sampai detik ini pun masih bilang tidak banyak. Orang yang berhutang memang jarang takut pada angka. Mereka hanya takut orang lain membacanya. Pak De Budi mengetukkan ujung tongkatnya ke lantai. Berapa? Wulan. Katakan yang jujur. Wulan merosot di kursinya. Matanya mulai berkaca. Beberapa bulan ini usaha sepi. Aku terlanjur beli-beli banyak produk dan alat. Sewa tempat juga menunggak. Awalnya aku pinjam ke teman. Karena masih kurang, terpaksa aku pinjam dari luar. Baskara bertanya lagi. Suaranya semakin keras. Berapa? Wulan? Wulan menunduk. Suaranya hampir seperti bisikan. 480 juta. Meski sudah menduga ada utang, jantung saya tetap berdebar. 480 juta bukan jumlah yang bisa dilunasi pekerja biasa dalam waktu singkat. Itu bukan kesulitan kecil, itu jurang. Baskara memejamkan mata sejenak. Rinciannya, Wulan menelan ludah. 200 juta dari teman untuk ekspansi. 180 juta dari seorang rentenir. Namanya
Pak Roni untuk bayar stok dan sewa. Sisanya utang alat yang belum lunas. Setiap angka yang disebut membuat ruangan semakin sunyi. Saya menoleh ke Bu Ratri. Beliau tidak berani menatap saya. Baskara tiba-tiba bertanya pada ibunya. Ibu sudah tahu soal ini. Bu Ratri gelagapan. Ibu juga baru tahu belum lama. Lalu Baskara menoleh ke ayahnya. Ayah, Pak Gunawan berdeham. Tahu. Wulan kan adikmu. Masa kamu tega melihat dia tenggelam? Baskara tertawa. Tapi tawa yang membuat pendengarnya merinding. Lalu kenapa tidak ada yang bilang padaku? Kenapa disembunyikan? Tidak ada yang menjawab. Dan pada saat itu, semua kepingan di kepala saya tersusun rapi. Surat kuasa itu, tekanan agar saya menandatangani. Pesan-pesan soal harta yang harus jadi satu. Video yang sengaja menjatuhkan nama saya. Kunjungan ke kantor untuk menghitung penghasilan saya. Semuanya bukan kebetulan. Bertahun-tahun memeriksa laporan keuangan, mengajari saya membaca pola. Setiap angka yang janggal selalu punya cerita di belakangnya. Dan malam itu, pola yang saya lihat sangat jelas. Ini bukan sekadar mertua yang tidak suka pada menantu. Ini adalah rencana yang disusun bertahap. Mereka butuh rumah saya untuk menambal lubang utang Wulan. Video itu adalah cara melemahkan posisi saya, supaya saat tekanan datang, saya terlalu takut dan terlalu lelah untuk melawan. Mereka mengira kalau seluruh keluarga sudah memandang saya sebagai menantu durhaka, saya akan menyerah demi mengembalikan nama baik. Mereka salah menilai satu hal. Orang yang terbiasa hidup dengan angka tidak takut pada tekanan. Yang dia takutkan hanyalah ketidakjelasan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, semuanya menjadi sangat jelas. Saya menarik napas. Lalu bicara untuk pertama kalinya malam itu. Jadi, surat kuasa kemarin, untuk ini. Ruangan hening. Bu Ratri akhirnya bersuara, dan kalimat yang keluar membuat tubuh saya dingin. Maharani, kamu punya rumah sebesar itu. Wulan, adik suamimu, masa kamu diam saja lihat keluarga susah? Jual saja rumah itu, atau jaminkan ke bank. Toh nanti bisa beli lagi. Saya menatap mertua saya lama sekali. Bu, rumah itu jerih payah orang tua saya. Mereka menjual tanah satu-satunya untuk itu. Bu Ratri memotong. Suaranya meninggi. Ya sudah, orang tuamu kan masih ada. Kalian masih muda, masih bisa cari lagi. Yang penting sekarang Wulan selamat dulu. Ada rumah, kenapa harus hidup susah? Ada rumah, kenapa harus hidup susah? Akhirnya, kalimat paling jujur itu keluar juga di mata beliau. Rumah saya, keringat seumur hidup orang tua saya, hanyalah sebuah benda yang bisa dicairkan kapan saja demi anak kandungnya. Saya merasa dingin sampai ke ujung jari, tapi anehnya kepala saya justru semakin jernih. Baskara berdiri. Aku akan membantu Wulan sesuai kemampuanku. Aku punya tabungan pribadi, bisa ku tarik sebagian. Motor besarku bisa ku jual. Aku bahkan bersedia menemani Wulan menemui setiap penagih utang untuk menegosiasikan cicilan. Tapi aku tidak akan menjaminkan rumah istriku. Dan aku tidak akan memaksa Anindya menandatangani apapun. Bu Ratri langsung menyahut. Tabunganmu berapa? Jual motor dapat berapa? Utang di luar. Mana mau menunggu cicilan? Ada rumah kok, malah pilih hidup susah. Saya melihat wajah suami saya mengeras. Tapi dia tidak goyah. Lalu saya yang bicara dengan nada seorang akuntan yang sedang memeriksa sebuah laporan. Wulan, kalau kamu sungguh-sungguh ingin dibantu. Pertama, rincikan semua utangmu. Pinjam dari siapa? Bunganya berapa? Dokumennya apa? Jatuh temponya kapan? Kedua, daftar semua aset usahamu yang masih bisa dijual. Mesin, stok produk, peralatan, jual yang bisa dijual, tempat usaha yang tidak sanggup kamu bayar, kembalikan. Setelah itu, baru kita bisa lihat bagian mana yang sanggup kami bantu. Wulan menatap saya dengan mata tajam. Mbak sedang menghina aku, ya? Saya menggeleng. Tidak. Aku sedang memberitahumu satu-satunya cara agar kamu masih punya jalan untuk bangkit. Menambal lubang dengan menggali lubang baru di rumah orang lain,
itu bukan menyelamatkan. Itu menenggelamkan kita semua bersama-sama. Wulan tidak menjawab. Tapi tatapannya berubah dari memohon menjadi membenci. Saya tahu, malam itu saya baru saja menutup satu pintu yang mereka kira sudah terbuka lebar. Dan orang yang merasa kehilangan jalan keluar biasanya akan mencari jalan yang jauh lebih buruk. Beberapa hari setelah malam itu, suasana di rumah kami berubah. Telepon dari nomor tidak dikenal mulai berdatangan. Awalnya saya pikir itu penawaran biasa, tapi suaranya selalu sama. Seorang pria bicara sopan tapi dingin. Dia menanyakan keberadaan Wulan dan menyebut soal utang yang harus segera dilunasi. Saya menutup telepon. Tapi keesokan harinya, dia menelpon lagi. Kali ini, dia menyebut nama saya. Bu Anindya, ya. Kami tahu ibu punya rumah bagus di Cibubur. Bulu kuduk saya berdiri. Mereka tahu nama saya. Mereka tahu rumah saya. Artinya, ada yang memberitahu mereka. Dan di rumah ini, hanya satu pihak yang punya alasan melakukannya. Saya masih bisa menahan diri menghadapi telepon. Tapi sebelum kejadian yang lebih besar, ada satu hal lagi yang mereka coba. Wulan mulai mendekati Baskara secara diam-diam. Dia menelepon kakaknya saat saya tidak ada, menangis. Mengeluh bahwa saya terlalu kaku, terlalu perhitungan. Tidak punya hati pada keluarga suami. Dia bilang, kalau Baskara benar-benar sayang pada adiknya, dia harusnya bisa membujuk istrinya. Suatu malam, saya mendengar Baskara berbicara di telepon dengan nada rendah. Setelah selesai, dia menghela napas panjang. Saya bertanya, ada apa? Dia jujur. Wulan bilang, kalau aku tidak bisa meyakinkanmu, berarti aku bukan kakak yang baik. Dan ibu menambahkan, suami yang tidak bisa mengatur istrinya itu bukan kepala keluarga. Saya menatap suami saya lama, lalu saya berkata pelan, mereka sedang mencoba memisahkan kita. Kalau kamu dan aku bertengkar soal ini, mereka menang. Tapi kalau kita tetap satu, mereka tidak punya celah. Baskara menggenggam tangan saya. Aku tahu, dan aku tidak akan goyah. Malam itu, saya bersyukur di tengah semua tekanan. Setidaknya, saya tidak sendirian. Sebab itulah yang paling mereka takutkan. Bukan rumah yang terkunci, melainkan suami istri yang tidak bisa diadu domba. Tapi keesokan harinya, mereka mengubah taktik. Kalau tidak bisa memisahkan kami, mereka memilih cara yang jauh lebih kejam. Mereka membawa masalah orang dewasa sampai ke depan kaki anak saya. Sore itu, saya pulang lebih awal. Dari kejauhan, saya melihat seorang pria asing berdiri di depan gerbang rumah kami. Dia tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri. Tapi dia berdiri di sana cukup lama. Dan yang membuat darah saya naik, dia sedang berbicara dengan seseorang. Dengan Keisha, anak saya, yang sedang bermain di halaman bersama pengasuhnya. Berdiri di balik pagar. Menjawab pertanyaan pria itu dengan polos. Saya berlari secepat yang saya bisa. Tas saya terjatuh. Sepatu saya hampir terlepas. Tapi saya tidak peduli. Saya tarik Keisha ke belakang punggung saya dan memeluknya erat. Pria itu hanya tersenyum tipis, lalu pergi tanpa banyak bicara. Seolah dia memang hanya ingin saya melihatnya di sana. Tubuh saya gemetar hebat, bukan karena takut pada pria itu, tapi karena seseorang telah dengan sengaja membawa masalah orang dewasa sampai ke depan kaki anak saya yang baru berusia 5 tahun. Dan saya tahu persis siapa yang memberitahu mereka di mana rumah ini dan siapa penghuninya. Malam itu, saya menelpon Wulan. Baskara mencoba menahan, tapi saya menyalakan pengeras suara dan bicara langsung. Wulan, aku bicara sekali ini saja. Utangmu selesaikan antara orang dewasa. Tapi kalau sampai ada lagi orang yang mendekati anakku, aku tidak akan lagi menganggap ini masalah keluarga. Wulan terdiam, lalu menjawab dengan nada marah bercampur gugup. Mbak selalu bersikap seolah aku ini penjahat. Aku juga terpojok, tahu. Saya menjawab pelan. Terpojok? Tidak memberimu izin menyeret anak 5 tahun ke dalam ketakutan orang dewasa. Panggilan dimatikan. Malam itu, Keisha makan sangat sedikit. Dia terus bertanya, Bunda, Om yang di depan tadi mau masuk ke rumah kita. Tidak. Saya memeluknya erat.
Tidak ada yang bisa masuk kalau ayah dan bunda tidak izinkan. Mengatakannya pada anak memang mudah. Tapi di dalam hati saya, rasa takut sudah berubah menjadi sesuatu yang dingin dan keras. Saya bisa mengabaikan sindiran. Saya bisa menahan tatapan merendahkan. Saya bisa menelan sakit hati saat orang tua saya dihina. Dan tetap mencoba bersabar. Tapi menyentuh anak saya, itu cerita yang lain. Kucing paling jinak sekalipun, kalau ada yang mengusik sarangnya, akan tahu cara mengeluarkan cakarnya. Malam itu, saya dan Baskara memutuskan untuk membawa Keisha ke Yogyakarta selama beberapa hari. Bukan untuk lari, tapi agar anak kami berada di tempat yang aman, jauh dari orang asing yang berkeliaran di depan rumah. Pagi harinya, kami mengantarnya. Begitu melihat cucunya, ibu saya langsung berlari menyambut. Ya ampun, kenapa cucuku pucat begini? Keisha memeluk neneknya erat, berbisik. Eyang, di rumah ada om-om nakal yang lihatin Keisha terus. Ibu saya tertegun. Beliau menggendong cucunya masuk sambil menahan air mata. Sudah, di sini sama Eyang. Tidak ada yang berani ganggu Keisha di sini. Di perjalanan pulang ke Jakarta, saya dan Baskara tidak banyak bicara. Tapi di dalam diam itu, kami sama-sama tahu kesabaran sudah habis. Begitu sampai rumah, saya membuka laci kerja saya. Saya keluarkan map berisi sertifikat rumah atas nama saya, surat hibah dari orang tua saya, dan salinan dokumen dari notaris Pak Tono. Lalu, saya mulai mencatat setiap telepon teror, tanggal, dan jamnya. Kejadian di gerbang rumah, saya simpan semuanya. Bertahun-tahun bekerja sebagai auditor mengajarkan saya satu hal. Kebenaran tidak cukup hanya diketahui. Kebenaran harus dicatat, hitam di atas putih, sebab di hadapan orang yang memutarbalikan fakta, hanya bukti yang tidak bisa mereka potong-potong. Selama 3 hari berikutnya, rumah kami sepi, tapi ketenangan itu hanya kulit luar. Telepon dari rentenir itu tidak berhenti. Bahkan, kini mereka mulai mengirim pesan. Isinya semakin berani. Mereka menyebut nominal utang, menyebut nama Wulan, dan menambahkan satu kalimat yang membuat saya muak. Keluarga harus saling membantu. Bu, jangan sampai urusan ini sampai mengganggu sekolah anak ibu nanti. Saya menyimpan semua pesan itu. Setiap kata, setiap nomor, saya tidak membalas satupun. Sebab saya tahu, membalas hanya akan memberi mereka panggung. Yang mereka inginkan adalah saya panik. Lalu mengambil jalan pintas dengan menjaminkan rumah. Tapi semakin mereka menekan, semakin tenang saya jadinya. Ketakutan saya sudah lewat. Yang tersisa hanya keputusan. Di tengah itu semua, Bu Ratri menelpon saya sekali lagi. Kali ini nadanya berubah. Tidak lagi memerintah, tapi membujuk. Maharani, Ibu mohon bantu Wulan kali ini saja. Nanti kalau utangnya lunas, rumahmu bisa kami balik lagi namanya. Ibu janji. Saya mendengarkan sampai selesai. Lalu saya menjawab dengan satu pertanyaan. Bu, kalau ibu yakin, utang itu pasti lunas. Dan rumah pasti kembali. Kenapa tidak ibu sendiri yang menjaminkan rumah ibu lebih dulu? Telepon di seberang hening cukup lama. Lalu sambungan diputus. Saya mengerti. Mereka tahu betul risikonya. Justru karena itu, mereka ingin risiko itu jatuh pada saya, bukan pada diri mereka sendiri. Puncaknya terjadi di hari Minggu. Pagi-pagi, bel rumah berbunyi bertubi-tubi. Saya membuka pintu dan kaget bukan main. Di depan rumah, Wulan berdiri bersama 2 orang pria bertubuh besar, para penagih utang itu. Wulan rupanya membawa mereka langsung ke rumah saya. Wajahnya pucat, tapi matanya keras. Mbak, tolong aku. Sekali ini saja. Mereka tidak mau menunggu lagi. Salah satu pria itu maju selangkah. Bu, kami cuma mau penyelesaian. Rumah ini kan bisa jadi jaminan. Tubuh saya sempat membeku. Tapi kemudian dari belakang, Baskara muncul. Dia berdiri di samping saya, lalu bicara dengan suara dingin. Saya minta kalian semua mundur dari pekarangan ini. Ini rumah pribadi. Kalau dalam 1 menit kalian tidak pergi, saya panggil polisi. Wulan menjerit. Mas, kok malah ngancam aku? Aku ini adikmu. Baskara menatapnya. Justru karena kamu adikku,
Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupmu dengan menyeret rumah orang tua istriku. Utang itu nyata dan akan kita selesaikan, tapi tidak dengan cara seperti ini. Para pria itu saling pandang, lalu mundur. Mungkin karena Baskara menyebut polisi, Wulan menangis di pagar. Tapi akhirnya ikut pergi. Begitu mereka hilang dari pandangan, saya mengeluarkan ponsel. Tanpa ragu, saya merekam sisa kejadian dan menyimpan semua bukti yang sudah saya kumpulkan selama berminggu-minggu. Lalu, saya menatap Baskara. Sudah cukup. Hari ini kita selesaikan dengan cara yang benar. Bukan dengan menjaminkan rumah, tapi dengan membawa semua ini ke tempat yang seharusnya. Suami saya mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, saya melihat ketegasan di matanya, bukan kebimbangan. Hari itu juga, kami pergi ke kantor polisi terdekat, ke Polsek. Bukan untuk menjebloskan siapapun ke penjara, tapi untuk membuat satu hal menjadi resmi dan tercatat bahwa rumah ini milik saya. Dan tidak seorang pun berhak memaksanya berpindah tangan. Bahwa teror utang yang melibatkan anak kecil adalah sesuatu yang tidak akan kami diamkan lagi. Di Polsek, kami diterima oleh seorang petugas yang ramah tapi cekatan. Saya menjelaskan semuanya dengan runtut. Persis seperti saya menyusun laporan audit. Saya keluarkan sertifikat rumah atas nama saya. Saya tunjukkan surat hibah dari orang tua saya, lengkap dengan salinan dari notaris Pak Tono. Saya serahkan rekaman telepon teror, pesan-pesan dari rentenir, catatan tanggal dan jam setiap gangguan, dan rekaman saat para penagih utang datang ke rumah bersama Wulan. Semuanya tersusun rapi, hitam di atas putih. Petugas itu mengangguk pelan saat membaca berkas demi berkas. Bu, dokumen ibu sangat lengkap. Ini akan sangat membantu. Lalu beliau menyarankan agar diadakan pertemuan mediasi dengan semua pihak hadir dan dibuatkan berita acara resmi. Saya setuju, sebab yang saya inginkan bukan kemenangan. Yang saya inginkan adalah satu garis batas yang jelas, yang tidak bisa lagi dilanggar siapapun. 2 hari kemudian, pertemuan itu digelar. Pak Gunawan datang, Bu Ratri datang, Wulan datang. Ditemani Pak De Budi, Baskara duduk di samping saya. Suasananya tegang. Tidak ada lagi blus bludru atau kalung mutiara. Tidak ada lagi suara lantang soal sopan santun. Yang ada hanya wajah-wajah yang tahu bahwa kali ini kebenaran tidak bisa lagi dipotong-potong di grup keluarga. Petugas membuka pertemuan dengan tenang. Beliau menjelaskan, berdasarkan dokumen yang ada, rumah di Cibubur adalah milik sah saya, hasil hibah orang tua dengan sertifikat dan surat yang lengkap. Tidak seorang pun, termasuk suami, berhak memaksa saya menjual atau menjaminkannya. Bu Ratri membuka mulut hendak membantah, tapi petugas itu mengangkat tangannya pelan. Bu, ini bukan soal pendapat, ini soal dokumen. Dan dokumennya sudah sangat jelas. Lalu saya yang bicara, tenang, tanpa membentak. Saya tidak datang ke sini untuk menghukum siapapun. Wulan, adik suami saya, utangnya nyata, dan saya tidak menutup pintu untuk membantu. Sesuai kemampuan kami yang sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang harus berhenti hari ini. Saya menatap satu persatu. Pertama, tidak ada lagi yang boleh memaksa saya menjaminkan atau menjual rumah ini. Kedua, tidak ada lagi yang boleh menggunakan dokumen atau surat kuasa yang tidak saya setujui untuk menekan saya. Ketiga, tidak ada lagi orang asing, penagih utang, atau siapapun yang boleh mendekati anak saya atau berkeliaran di sekitar rumah kami untuk menciptakan rasa takut. Kalau hal ini terjadi lagi, saya tidak akan lagi menyelesaikannya secara kekeluargaan. Saya berhenti sejenak, lalu menambahkan satu hal terakhir. Dan soal video yang dipotong-potong itu, saya punya rekaman aslinya, lengkap. Dari awal sampai akhir, saya tidak akan menyebarkannya, karena saya tidak ingin merendahkan siapapun seperti yang dilakukan kepada saya. Tapi, saya menyimpannya sebagai pengingat bahwa kebenaran tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk dilihat utuh. Ruangan hening total. Wulan menunduk dalam-dalam.
Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, saya melihat di wajahnya bukan kebencian, tapi rasa takut yang sesungguhnya. Pak Gunawan duduk diam seperti menelan batu. Dan Bu Ratri, perempuan yang dulu begitu lantang bicara soal nama baik keluarga, kini menundukkan kepala. Semua poin itu dicatat dalam berita acara. Saat tiba waktunya menandatangani, saya memperhatikan tangan Bu Ratri. Tangan yang dulu mengangkat dagu dengan penuh kuasa, kini gemetar memegang pena. Beliau menandatangani surat itu tanpa berani menatap siapapun. Wulan menandatangani sambil menyeka air mata. Bukan air mata yang dibuat-buat seperti di video, tapi air mata orang yang baru menyadari sejauh apa dia telah berjalan ke arah yang salah. Keluar dari polsek, matahari siang terasa terik. Ayah saya, yang ternyata diam-diam menunggu di warung seberang jalan, langsung berdiri begitu melihat kami keluar. Bagaimana? Dek, saya menatapnya. Lalu menjawab pelan. Sudah dibuatkan berita acaranya. Yah, sekarang semuanya jelas. Beliau mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Tapi matanya, yang selama berminggu-minggu menyimpan cemas, kini terlihat jauh lebih tenang. Di samping saya, bahu Baskara seolah baru saja melepaskan beban yang sangat berat. Malam itu, Wulan menghapus video di grup keluarga. Dia mengunggah permintaan maaf yang singkat. Dia mengakui telah mengunggah rekaman yang tidak lengkap dan menimbulkan kesalahpahaman. Dia meminta maaf pada saya, pada Baskara, dan pada orang tua saya. Pelan-pelan, kerabat yang dulu ikut menghakimi saya mulai berubah. Beberapa mengirim pesan pribadi, meminta maaf karena terlalu cepat percaya pada video yang dipotong. BURT di kompleks, yang dulu hati-hati mengabari saya soal gosip, kini menelpon dengan nada lega, Mbak Anindya. Syukurlah, semuanya sudah jelas. Saya dari awal merasa ada yang tidak beres. Saya hanya tersenyum tipis. Saya tidak butuh pembelaan dari banyak orang. Tapi saya belajar satu hal. Kebenaran yang dicatat dengan rapi pada akhirnya lebih kuat daripada kebohongan yang disebarkan dengan cepat. Orang bisa terburu-buru menghakimi, tapi mereka juga bisa terburu-buru menyesal ketika kebenaran akhirnya terlihat utuh. Permintaan maaf Wulan tidak panjang, tidak indah, dan mungkin tidak sepenuhnya tulus. Tapi setidaknya itu adalah hal benar pertama yang dia lakukan setelah serangkaian kesalahan. Saya membaca permintaan maaf itu di depan layar ponsel. Anehnya, saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lelah. Karena untuk membuat orang lain mengakui satu kebenaran sederhana, saya harus melewati begitu banyak pintu. 2 hari setelah pertemuan di Polsek, Pak Debudi menelpon Baskara. Beliau ingin mengadakan satu rapat keluarga terakhir di rumah kami. Beliau berkata singkat, tidak perlu ramai, hanya yang bersangkutan. Masalah ini harus ditutup dengan baik, jangan dibiarkan membara. Lalu suatu hari, meledak lagi. Saya dan Baskara setuju, sebab saya pun tidak ingin hidup selamanya dengan luka yang dibiarkan terbuka. Mereka datang sore harinya. Kali ini tidak ada lagi gertakan, tidak ada lagi suara tinggi. Bu Ratri masuk dengan langkah pelan. Pak Gunawan menyalami Baskara dengan canggung. Wulan berdiri paling belakang, menunduk. Saya menyuguhkan teh. Sama seperti dulu, tapi kali ini tidak ada yang berani menyebut soal bau kampung atau meja utama. Pak Debudi yang memimpin pembicaraan. Beliau bilang soal utang Wulan, keluarga akan menanggungnya bersama. Tapi dengan cara yang sehat, Baskara akan membantu sesuai janjinya. Dia akan menarik sebagian tabungan, menjual motor besarnya, dan menemani Wulan menegosiasikan cicilan dengan para pemberi pinjaman. Wulan sendiri harus menjual sisa stok dan peralatan usahanya, mengembalikan tempat sewa yang tidak sanggup dia bayar, dan mulai bekerja kembali untuk mencicil sisanya. Saya menambahkan satu syarat. Saya bersedia ikut membantu sebagian dari tabungan pribadi saya, bukan dari rumah. Tapi setiap rupiah harus tercatat. Siapa membayar apa, kapan, dan berapa. Bukan karena saya tidak percaya, tapi karena uang yang jelas justru menjaga keluarga tetap utuh. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang membantah. Bu Ratri mengangguk pelan. Wulan berkata lirih, "Terima kasih, Mbak.
Suaranya bergetar. Saya tahu. Jalan Wulan masih panjang. Utang sebesar itu tidak lunas dalam semalam. Tapi setidaknya sekarang dia berjalan di jalan yang benar. Memperbaiki kesalahan dengan kerja keras, bukan dengan mengorbankan rumah orang lain. Saat mereka pulang, Bu Ratri berhenti sejenak di depan pintu. Beliau menatap saya, dan untuk pertama kalinya, suaranya terdengar tulus. Maharani, Ibu? Ibu minta maaf, hanya itu. Tidak ada penjelasan panjang. Tapi saya tahu, bagi perempuan sekeras beliau, mengucapkan 3 kata itu mungkin lebih berat daripada apapun. Saya mengangguk. Sudah. Bu, yang penting Kesha bisa pulang ke rumahnya dengan tenang. Mata beliau berkaca sedikit. Lalu beliau pergi. Akhir pekan itu, kami menjemput Kesha di Yogyakarta. Begitu melihat saya, dia berlari memeluk kaki saya. Bunda, om-om nakal sudah tidak ada, kan? Saya menggendongnya, mencium pipinya. Sudah tidak ada. Sekarang, Kesha bisa main di halaman sepuasnya. Dia tertawa lepas. Tawa yang sudah lama tidak saya dengar. Ibu saya berdiri di teras, memandangi kami dengan mata berkaca. Beliau tidak banyak bicara. Tapi saya tahu, beban di hatinya akhirnya bisa turun juga. Beberapa minggu kemudian, kehidupan perlahan kembali. Tidak persis seperti semula. Ada retakan yang tidak bisa sepenuhnya menutup. Setiap kali keluarga besar berkumpul, masih ada kecanggungan tipis di udara. Tapi tidak ada lagi yang bicara soal siapa yang berhak duduk di kursi utama dan siapa yang harus minggir. Kesha kembali bermain di antara 2 neneknya. Sesekali dia berlari memamerkan gambarnya pada nenek dari pihak ayah dan Bu Ratri yang dulu begitu dingin. Kini menerima pelukan cucunya dengan canggung tapi tulus. Anak-anak memang aneh. Mereka memaafkan jauh lebih cepat daripada orang dewasa. Tapi justru karena itu, orang dewasa tidak boleh menanamkan hal-hal buruk di dalam hati mereka. Suatu sore, saya berdiri di beranda rumah. Saya melihat Baskara sedang membantu ayah saya menuangkan air ke gelas-gelas. Dia menoleh ke arah saya, tatapannya lelah. Tapi damai. Saya mengerti. Setelah badai ini, keluarga kami tidak akan kembali seperti sebelumnya. Akan selalu ada bekas. Tapi setidaknya kebenaran sudah dikembalikan ke tempatnya. Orang tua saya tidak perlu lagi menunduk. Rumah saya tetap terjaga. Dan orang yang bersalah membayar bukan dengan uang, melainkan dengan rasa malu mereka sendiri. Sahabat, cerita ini mengajarkan saya satu hal yang tidak pernah saya temukan di buku besar manapun, bahwa kaya atau miskin tidak pernah menentukan siapa yang berhak duduk dengan kepala tegak. Orang yang tahu berterima kasih, meski tinggal di rumah kecil, tetap terhormat. Orang yang tidak tahu balas budi, meski berdiri di tengah rumah megah, tidak akan pernah terlihat lebih mulia. Pelajaran yang bisa kita ambil ada 2. Pertama, jangan demi menjaga kerukunan, kita rela membiarkan orang yang kita sayangi direndahkan. Diam yang terus-menerus bukanlah kedamaian. Ia hanya menunda badai. Kedua, jangan pernah menggunakan kata keluarga untuk memaksa siapapun mengorbankan harta dan kehormatannya. Sebab keluarga yang sehat tidak dibangun di atas pengorbanan satu pihak yang dipaksa, melainkan di atas rasa hormat yang tumbuh dari 2 arah. Di luar sana, ada banyak perempuan yang berada di posisi saya dulu. Mereka punya hak yang sah, punya rumah dan tabungan hasil keringat sendiri atau keluarganya. Tapi mereka dibuat merasa bersalah hanya karena ingin menjaga apa yang memang milik mereka. Jika kalian salah satunya, ingatlah, menjaga batas bukanlah kejahatan. Menjaga batas adalah cara kita melindungi orang-orang yang kita cintai. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Baskara di awal cerita, berdiri di antara 2 sisi, dicintai sekaligus ditekan. Pada akhirnya, keberanian terbesar seorang suami bukanlah membentak paling keras, melainkan berani berdiri di tempat yang benar, meski yang berdiri di seberang adalah keluarganya sendiri. Dan ada pula para ibu mertua yang karena rasa takut akan masa depan anak kandungnya, lupa bahwa menantu pun adalah anak yang menitipkan seluruh hidupnya
pada keluarga baru. Kasih sayang yang hanya mengalir ke satu arah, pada akhirnya akan mengeringkan keduanya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih diam dan membiarkan diri ditenggelamkan. Atau kita bisa memilih berdiri dengan tenang, dengan bukti, dengan kepala tegak. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang saya lakukan sudah benar? Apa kalian pernah berada di posisi yang serupa? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, tinggalkan, suka, dan bagikan pada mereka yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.